Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 44. Sudah tidak bisa dikontrol lagi. Nana menarik lengan Juna, melangkah dengan riang masuk ke dalam pusat perbelanjaan yang berada di tengah-tengah kota, karena malam ini, mereka berencana untuk menonton film drama romantis berdua. Dan jangan lupakan, tokoh utamanya adalah aktor tampan favorit Nana. Senyum gadis itu terus mengembang, ia menggandeng lengan Juna dengan erat. Tetapi tidak dengan lelaki itu. Setelah tragedi malam kemarin, semangat hidupnya seolah sirna. Apa Nana benar-benar tidak peduli dengan ucapannya? Apa Nana tidak serius dengan hubungan mereka? Bahkan gadis itu tidak merasa bersalah sama sekali, jangankan meminta maaf, bertanya saja tidak. Ingin sekali Juna membahasnya, tetapi sepertinya sekarang bukanlah waktu yang tepat. Cih, sepertinya aku terlalu banyak berharap. Malam ini, Juna benar-benar mengunci mulutnya, ia hanya terus mengikuti langkah Nana, tanpa berniat untuk bicara. Setelah memesan tiket, mereka duduk berdampingan, menunggu antrian masuk sekitar beberapa menit sebelum film itu dimulai. Kak, beli berondong sama cola dong. Ucap Nana, daripada melihat Juna yang terus bergeming, mending ngasih kegiatan untuk lelaki itu. Juna mencebikkan ribier, tak menanggapi ucapan Nana. Lelaki yang biasanya bersikap dewasa, itu kini justru terlihat seperti anak-anak yang ingin dimanja orang tuanya. Kakak, panggil Nana, memperhatikan raut wajah Juna yang muram, tanpa senyuman. Sudah seperti rumah tua yang tidak memiliki warna. Enek liatnya. Hanya hem. Nana bertanya-tanya dalam hati, tapi ia tidak terlalu ambil pusing. Mungkin lelakinya itu sedang malas bicara, atau lebih parahnya sedang sakit gigi. Beliin berondong yang rasa caramel sama rasa jagung. Terus kolanya yang dingin 2, iya. Nih uangnya. Ulang Nana manja sambil mengulurkan uang 2 lembar ratusan ribu. Kalau kurang tambahin ya. Sambungnya lalu cekikikan. Juna mendorong tangan Nana hingga ke depan dade, menolak uang yang gadis itu berikan. Kemudian tanpa sepatah kata pun dia bangkit, dan berlalu ke stand berondong jagung dan cola berada. Nana menatap punggung lebar itu dengan nanar, baru kali ini sikap Juna berbeda kepadanya. Dia punya salah apa? Perasaan kemarin mereka baik-baik aja. Nana yang biasanya begitu antusias, bahkan sangat heboh ketika sang aktor muncul. Malam ini gadis itu justru terlihat murung, selama film diputar, Juna benar-benar tak menanggapi ocehannya. Hati kecilnya merasa sedih, ia melirik Juna yang terus menatap layar besar di depan mereka. Lelaki itu hanya sesekali berkedip, tanpa memberi respon apa-apa. Mau itu adegan sedih, lucu, mendebarkan, semuanya tak mampu membuat ribier itu bergerak seperti biasa. Cih, salah apa sih Yona? Akhirnya Nana berpikir keras, mencari daftar kesalahannya pada Juna. Namun nihil, ia sama sekali tidak ingat apapun. Hingga saat mereka keluar dari pintu bioskop, dan masuk ke dalam mobil, Juna masih betah mendiami Nana. Mobil itu mulai melaju, dan jantung Nana semakin terasa sesak melihat Juna yang seperti itu. Kak, panggil Nana. Ia tidak sanggup, ia tidak suka diacuhkan, apalagi oleh orang yang ia sayang. Tanpa melirik gadisnya, mata teduh itu hanya fokus pada jalanan menuju rumah Nana. Kakak kenapa sih? Aku ada salah? Kalau ada, ayo dong ngomong, jangan diemin aku kayak gini, aku nggak suka. Atau kakak lagi ngeprank aku? Hah, ini beneran nggak lucu tahu. Ungkap Nana dengan mata yang sudah berkaca-kaca, bahkan suaranya terdengar bergetar.
Entah kenapa, gadis muda itu selalu menjadi sosok yang berbeda bila ada di dekat Juna. Dia yang biasanya kuat, dia yang biasanya galak, dia yang biasanya ketus, tapi setelah ia merasakan cinta pada lelaki matang itu, semuanya seolah hilang. Di depan Juna, ia hanya terlihat seperti gadis lemah dan cengeng, gadis yang butuh perlindungan dan mengharap kasih sayang. Mendengar itu, Juna menepikan mobilnya di pinggiran jalan raya yang nampak lengang. Sudah terlalu egoiskah dia selama seharian ini mendiami Nana? Apa dia salah? Nana mengusap air matanya yang sudah mengalir deras. Ia berusaha menahan, tetapi isak kecil itu akhirnya terdengar. Please, kalau ada apa-apa jangan kayak gini, kasih tahu Nana apa masalahnya, biar Nana tahu, biar Nana bisa introspeksi diri. Ucapnya sesenggukan, seraya menunduk dalam. Juna menghela nafas, sepertinya ia sudah benar-benar keterlaluan. Ia berbalik menghadap Nana, lalu secepat mungkin, membawa tubuh mungil itu masuk ke dalam dekapannya. Maaf. Ucap Juna lalu mengecup dalam puncak kepala gadisnya. Dan Nana justru semakin terisak kencang. Hua. Sudah jangan menangis, aku yang salah. Juna mengusap-usap punggung Nana dengan lembut, berharap gadis itu segera tenang. Jahat, jahat, jahat tahu nggak? Ia memukul-mukul dada Juna sebagai pelampiasan. Ia terus menumpahkan air matanya. Tidak peduli pada kemeja Juna yang terlihat basah. Akibat air mata bercampur ingus miliknya. Hingga dalam waktu yang cukup lama, gadis itu akhirnya berangsur tenang. Juna membantu Nana mengelap-elap sisa air mata itu dengan tangannya. Tanpa jijik ia menyusut ingus sang gadis dan memindahkannya ke dalam tisu. Sekarang cerita sama aku, kakak kenapa? Nana menatap netra Juna dengan bola matanya yang terlihat merah. Sebelum menjawab, sebuah kecupan manis melandas di pipi, kening dan bibir gadis itu. Kamu benar-benar nggak ngerasa bersalah setelah nolak ajakan aku kemarin? Tanya Juna dengan mimik wajah serius. Kening Nana berkerut. Nolak ajakan? Aku nolak ajakan apa? Juna membuang nafasnya frustasi. Aku ngajak kamu nikah, tapi kamu nggak nanggepin gitu. Sebenarnya kamu serius nggak sih sama aku? Tanya Juna. Kini lelaki itu dapat berbicara lebih santai dengan Nana. Nikah? Kapan kakak ngajak aku nikah? Di mana? Aku nggak ngerasa. Balasnya dengan jujur, sumpah demi apapun ia tidak ingat kapan Juna mengatakan itu padanya. Cek, kamu nggak inget? Kemarin malam aku telpon kamu Iho, aku ngungkapin apa yang pengen aku ungkapin. Tapi responnya begitu. Cetus Juna, wajah tampan itu kembali terlihat kesal, karena Nana tidak mengingatnya. Mendengar itu, Nana sontak langsung meraih ponsel dan mengecek histori panggilannya. Dan benar saja, ia bisa melihat panggilan Juna ia jawab pada pukul 11 malam, dan saat itu dia sudah tidur. Ia melirik Juna, lalu tercipta cengir kuda. Hehehe, maaf waktu kakak ngomong gitu aku ngantuk. Jadi ngelantur deh jawabnya. Terus kalau sekarang aku nanya gitu lagi, kamu mau nggak? Spontan Juna, seperti ada dorongan dari arah belakang, mulut itu berbicara tanpa sadar. Dek. Jantung Nana langsung berdebar-debar, meski tidak seromantis di film-film. Tetapi pernyataan Juna sukses membuat nafasnya berhembus tidak normal. Kak, jantung aku. Kenapa jantung kamu? Tanya Juna panik, refleks meletakkan tangannya di dada Nana. Please selamatin jantung aku. Iya jantung kamu kenapa? Nana menatap wajah tampan Juna yang terlihat sangat tegang. Jantung aku nggak aman dengar pertanyaan kakak.
Akhirnya jantung Nana tak dapat terselamatkan. Organ badan yang berdetak itu, seperti merosot jatuh ke dasar yang paling bawah, saat Juna merampas ribier tipisnya. Setelah ia mengangguk menyetujui ajakan Juna untuk menikah, mereka berdua langsung beradu mulut, tetapi bukan untuk saling berbincang, melainkan saling memberi hal-hal yang menyenangkan. Salah satu hal yang menyenangkan. Lelaki berparas tampan itu sepertinya sudah tidak sabar. Dengan memanfaatkan situasi, ia mengambil DP-nya kembali. Juna mencodong ke kursi Nana. Semakin dalam kecupan mereka, semakin turun pula sandaran kursi mobil itu. Decapan manis yang beberapa kali mereka terima membuat semangat romantisan semakin menyenangkan. Tidak pernah belajar, melainkan bentuk reaksi spontan, lelaki itu seperti sudah menjadi seseorang yang begitu ahli, membimbing Nana untuk mengikuti nalurinya. Mungkin karena ikut-ikutan bos sablengnya, Albert. Semangat Juna semakin terasa traveling, saat Nana dengan tangan lentik itu mengusap lembut tengkuknya. Mata sipit itu terpejam seiring ehem-ehem mereka semakin menjadi-jadi. Lelaki itu main kecup semakin beringas, membuat ribier mungil Nana benar-benar terasa kebas. Hingga saat oksigen dalam diri mereka habis, Nana mendorong Juna untuk menjauh, menjeda proyek yang sedang menuju kenyamanan. Juna mengulum senyum, lalu mengelus pipi Nana yang merona. Ia memposisikan dirinya kembali, duduk di balik kursi kemudi. Pelan, Nana menoleh, saat ia merasakan Juna menarik tangannya. "Sini." Titah Juna. "Ngapain?" Cicit Nana, keningnya berkerut sedangkan bola matanya bergerak salah tingkah. Tanpa menjawab, Juna menarik paksa lengan Nana, dan membimbing gadis itu untuk duduk di atas pangkuannya. Gadis itu menelan salivanya frustasi, otaknya terus berputar, mencari jawaban kira-kira proyek apa yang cocok untuk dieksekusi. Beberapa langkah yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, "Kak, tahan Nana," saat Juna sudah mulai mengabsen aset berharganya. "Sedikit, Nah." "Mohon Juna," dengan raut wajah yang membuat Nana tak bisa lagi untuk menolak. Akhirnya gadis itu bergeming, mereka kembali bertraveling. Baju kemeja Juna nampak kusut, karena mendapat setrika kacau dari tangan Nana. Tak mau kalah, Juna juga memberikan hal yang sama, dengan tangannya yang sudah tidak bisa dikontrol. Tanpa dipinta Nana menguasai si buah imut. "Ini apa, Nah?" tanya Juna berbisik. Dengan posisi yang membusung, gadis itu menjawab. "Biji salak yang bakal jadi kesukaan kakak." Brak. Juna terjengit kaget, saat satu kotak tisu melayang ke arahnya. Diiringi kata-kata pahit dari sang tuan. Yang terdengar begitu nyaring, menusuk gendang telinga. "Berhentilah tersenyum seperti itu, mengerikan." Cetus Albert dari balik layar laptopnya. Mencibir sang asisten yang tersenyum tidak habis-habis. Sejak Juna menjemput dirinya, sampai menjelang istirahat makan siang, lelaki itu masih tersenyum lebar tanpa sebab. Membuat Albert muak. Ada apa dengan asistennya? Wajah yang biasanya datar nyaris tanpa senyuman kini justru terlihat sumringah. Bahkan rambut lelaki itu disisir dengan sangat rapi, dan dianya terasa sangat wangi. Pasti ada sesuatu, batin Albert menebak. Kalaupun tidak, Juna tidak akan sampai seaneh ini untuk menunjukkan lengkungan ribier itu di depannya. "Maaf tuan, apa senyum saya mengganggu?" tanya Juna dengan ekspresi yang tak berubah. Cerah ceria. Sangat mengganggu. Kau sudah seperti nyamuk yang terus berdengung di telingaku. Ingin rasanya aku habisi. Ketus Albert, melirik sekilas, lalu kembali menatap layar menyala di depannya.
Pekerjaannya jadi tertunda, gara-gara meladeni Juna. Bukannya takut, Juna justru tersenyum malu-malu. Berniat membagi kebahagiaan yang tengah menghampirinya dengan Albert. Tanpa izin, Juna duduk di depan meja tuannya. Melipat tangan, lalu mencondongkan wajahnya ke depan lelaki itu. "Mau apa kau?" tanya Albert terkejut. Mendapati tingkah aneh asistennya. Tuan tidak mau bertanya kenapa aku terus tersenyum senang pagi ini," ucap Juna, seraya menaik turunkan alis. "Cih, aku tidak peduli." Melengos, berusaha tidak menatap Juna yang benar-benar menyebalkan hari ini. Ayolah bertanya, "Kenapa?" pinta Juna, terdengar seperti rengekan di telinga Albert. "Hei, bersikaplah sewajarnya. Kau sudah kehilangan otak ya?" Pelan, Juna mengangguk. "Tahu tidak tuan, aku juga kehilangan otak sekarang. Sama seperti Anda jika berada di dekat Nona." "Juna, kau cari mati ya?" Pekikan Albert menggelegar seiring suara gebrakan meja yang terdengar sangat keras. Hampir saja gedung Antarakna Group roboh karena Cheonnya yang sedang mengamuk. Seketika Juna sadar akan ucapannya, ia berdiri dan membungkukkan badan beberapa kali, meminta maaf pada Albert. "Maafkan saya tuan, saya tidak bermaksud mengatai Anda. Saya cuma mau bilang kalau saya juga sedang jatuh cinta, sama seperti Anda jatuh cinta pada Nona," terang Juna. Albert bangkit, ia bertolak pinggang lalu berdecih. "Cih, mau mengaku begitu saja susah sekali. Bukankah Anda juga seperti itu?" Spontan Juna membela dirinya. "Juna, keluar dari ruanganku. Kau kupecat. Sana, jadi tukang sapu saja," usir Albert. Abis sudah kesabarannya meladeni tingkah Juna. "Glek, tuan. Pergilah, kuhitung sampai 3. 1, 3. Duanya mana tuan?" "Haish, persetan kau." Lanjut ke bab 45.